Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Isakers Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, kembali lagi lebih dekat bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Kita melanjutkan di sesi sebelumnya, yakni pertanyaan populer seputar Ramadan dan khusus malam kali ini kita membahas pertanyaan tentang perihal malam Lailatul Qadar. Seperti biasa, di tengah-tengah kita sudah berada di narasumber kita tercinta Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Mas Ayah sehat juga. Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah ya. Kita ngelanjutin pertanyaan yang kemarin Ustadz. Oh ya. Tema-tema yang kemarin tentang Lailatul Qadar itu Ustadz. Baik. Jadi saya punya teman di Jakarta Ustadz. Karena dulu saya pernah kerja di Jakarta. Itu di outsourcing, yang mana itu penyalur tenaga kerja, salah satunya itu satpam Ustadz. Seperti yang dibahas di video sebelumnya, bahwa sebenarnya untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu kan tidak hanya di masjid Ustadz. Seperti misalnya untuk yang profesi satpam seperti itu kan sulit untuk ke masjid Ustadz. Nah, teman saya yang satpam itu nanyakan Ustadz, nah kalau misalkan tidak hanya di masjid tetapi ternyata di pekerjaan itu bisa dilakukan, lantas minta amalan Ustadz. Amalan yang gampang-gampang aja Ustadz, yang bisa dilakukan sambil kerja begitu Ustadz. Sebenarnya kerjanya itu shift Ustadz, kadang siang kadang malam. Kalau yang bagian siang bisa sempetin untuk di masjid begitu. Kalau misalkan ketika tugas malam, nah itu kan tidak bisa ke masjid Ustadz. Nah, amalan yang mudah yang mungkin bisa dilakukan, saran dari Ustadz yang mudah-mudah aja itu Ustadz. Oke, ya. Ya Ustadz. Terima kasih Mas Ayas dan pemirsa Isakers rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengerjakan dan mengisi malam bulan Ramadan sebenarnya sangat fleksibel seperti pada video yang kemarin kita sampaikan. Tidak ada teknik khusus untuk melakukan dan menghidupkan malam bulan Ramadan. Memang ada garis besarnya, di antara yang dilakukan adalah sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian doa, kemudian berzikir, kemudian i'tikaf. Sholat, misalnya Mas Ayas atau temannya Mas Ayas tadi, sholat isya dengan subuh berjamaah saja itu juga sudah bagian dari menghidupkan bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar ya. Kan itu simpel tuh. Kewajiban tetapi juga dilakukan secara berjamaah. Baik itu sholat isya maupun sholat subuh ya. Itu sudah sangat bagus untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan menjaga sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Lalu kemudian jika ada yang bisa dia lakukan selain sholat isya dan subuh secara berjamaah adalah doa. Apa yang dibaca? Yang dibaca Rasulullah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ada lagi. Kalau temannya satpam tadi kan bisa sambil istirahat, dia sambil monitoring apa yang ada di sekitarnya, maka dia bisa saja baca Quran, ya kan? Atau dia bisa baca berzikir. Jadi kata Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni itu bisa dibaca sebanyak mungkin, ya. Lalu kemudian sholat, kalau bisa menyempatkan sholat sunnah selain sholat fardu yang berjamaah antara isya kemudian maghrib ya, dia bisa sholat sunnah di tempat kerjanya, ya kan? Yang dia bisa lakukan. Jadi intinya secara spesifik Islam tidak menetapkan harus seperti apa kita mengisi malam Lailatul Qadar. Tetapi yang dianjurkan oleh Al-Quran diantaranya adalah masalah membaca Al-Quran, sholat,
membaca Al-Quran, lalu kemudian berzikir dengan cara i'tikaf, atau dengan cara amal soleh yang lain, berbagi sedekah, berbagi dan seterusnya. Termasuk ketika kita bekerja, kok tidak bisa apapun yang harus bisa kita lakukan, ternyata hari itu kita harus kerja, tidak mungkin kita seletakkan. Jadi kalau shift malam itu kan begitu ya. Iya, mulai dari jam 11 malam biasanya mereka keluar dari sampai jam 7 pagi. Nah, padahal kan malam Lailatul Qadar kan jam-jam itu antara rentang waktu antara jam 12 sampai jam pagi. Lah dia kerja Pak dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi baru keluar. Jangan tinggalkan sholat, kemudian jangan maksudnya sholat fardu ya, sholat isya berjamaah, sholat subuhnya juga diusahakan berjamaah. Lalu kemudian kalau memang tidak bisa sama sekali seperti tadi, berbeda dengan satpam tadi. Kalau satpam kan bisa membaca Quran, bisa sholat di tempat dia, tidak harus di masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang seperti yang Mas Ayas tadi ceritakan, jangankan untuk mengerjakan sholat di luar, ya, bahkan untuk berdoa aja, untuk sholat di dalam saja kita sulit. Maka cara berzikirnya dengan tadi itu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya, tuhibbul afwa, dan Engkau sangat mencintai hal-hal yang sifatnya lebih ke bermanfaatan ya. Maka ya itu tadi, lakukanlah sebisa mungkin. Iya. Jadi gitu ya Ustaz. Iya. Walaupun mungkin itu pertanyaannya tadi judulnya atas kasus profesi satpam, sebenarnya ini kalau pemirsa di profesi yang lain, misalnya kalau misalnya nggak bisa fokus untuk di masjid, ini juga bisa jadi referensi. Bisa. Misalnya tadi isya dan subuh ya diusahakan berjamaah, kemudian ada doanya khusus tadi Ustaz. Di mana Ustaz? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya, dibaca sebanyak mungkin. Itu bisa diamalkan pemirsa. Kemudian tadi juga kalau bisa baca Quran ya diteruskan. Kemudian zikir-zikir yang lain, sholat sunnah yang lain, atau bahkan mungkin amalan yang lain. Misalnya seperti sedekah gitu ya Ustaz. Iya. Untuk baca Quran tidak harus menghatamkan malam itu. Gitu ya Ustaz. Ya, dia baca semampu dia baca. Lalu kemudian yang paling utama lagi ketika kita memahami isi dan makna daripada kita membaca Al-Quran. Nah, dulu ada salah satu kawan kita yang mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan cara menghatamkan. Nah, itu tidak diwajibkan. Tapi kalau ada yang menghatamkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada ya baca sekenanya, sebisanya. Sebisanya yang dia baca. Kalau ternyata nggak bisa apa-apa ya cukup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, atau dengan la ilaha illallah. Itu sudah satu guru. Satu amalan ya. Itu satu amalan itu. Gitu Ustaz. Bahkan kalau misalkan kita mengamalkan misalnya tadi profesi satpam tadi, misalnya kita harus baca Quran, malah itu kan harus selalu wudhu Ustaz. Malah menjaga wudhu semalam itu malah jadi amalan juga ya Ustaz. Betul. Ya, bagus ya. Memang begitu ya. Betul ya. Nah, itu bisa jadi referensi teman-teman. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga kita semua bisa meraih malam Lailatul Qadar. Amin. Di 10 khususnya tahun Ramadan kali ini. Amin. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Mas Ayas juga ya. Amin ya. Dengan begitu kita akhiri sesi kali ini, dan kita juga nanti akan melanjutkan di sesi selanjutnya. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe, dan juga siapa tahu yang ingin komen di bawah nanti kita simak. Seperti biasa juga kita menerima donasi untuk pembangunan pondok pesantren tahfidz yang informasinya tertera di bawah. Terima kasih, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.